La ilaha illallah. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفراغ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaruh ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya selalu menjadi golongan orang-orang yang insyaallah selalu istiqomah dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini merupakan satu hal yang amat sangat penting bagi kita, dan ibadah ini juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala buat kita bersama. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi sekali lagi munajat kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga kita, sekali lagi jamaah kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ibadah yang harus kita jaga paling tidak ada dua. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita melakukan ibadah salat dan lain sebagainya, zikrullah. Ibadah amaliyah kita, ibadah amalan kita, amalan keseharian kita. Bagaimana kita bersama-sama bekerja punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu yang baik punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini bisa kita jadikan atau ini bisa kita lakukan? Yang pertama, sekali lagi kita harus selalu menjalankan perintah Allah. Salat terutama yang harus selalu kita jaga.
Karena insya Allah ketika ibadah salat kita istiqomah, istiqomah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita, maka insya Allah semua aktivitas kita, amaliyah kita bekerja, insya Allah punya nilai ibadah. Kita mungkin mencari nafkah, insya Allah punya nilai ibadah. Yang mungkin ibu-ibu di rumah punya nilai ibadah. Anak-anak yang belajar insya Allah punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu dilakukan dengan kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ketika dikatakan di awal sholat sekali lagi. Karena terkadang maaf masih banyak terkadang di antara kita dikarenakan urusan dunia, kesibukan dunia, lalai dari menjalankan perintah Allah, tidak menegakkan sholatnya. Padahal kita tahu sholat ini merupakan satu hal yang amat sangat penting bagi kita, yang harus selalu kita jaga, yang harus selalu kita lakukan. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawqutan. Sungguhnya sholat ini merupakan tugas dan kewajiban kita ketika kita mengaku bahwasanya kita ini merupakan seorang muslim. Dan sholat ini juga sekali lagi merupakan cerminan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan, kebahagiaan yang telah Allah berikan kepada kita. Wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang sudah diberikan kepada kita. Bagaimana kita selalu menjaga sekali lagi sholat kita. Bagaimana juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh banyak nikmat kata Allah yang telah aku berikan. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita manusia. Saking banyaknya nikmat itu, maka kita manusia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak memerintahkan kita untuk menghitung banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi apa yang Allah perintahkan kita? Allah perintahkan kita bagaimana kita diperintahkan dalam surat Al-Kautsar ini untuk selalu menjaga fashalli li rabbika wanhar. Bagaimana diperintahkan kita untuk selalu bisa menjaga sholat kita. Menjaga sholat kita sekali lagi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu paling tidak saat ini kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Kita bersama-sama mengoleksi diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Apakah ibadah sholat yang sudah Allah perintahkan kepada kita sudah kita laksanakan? Ataukah malah sebaliknya kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, masih belum menjalankan perintah Allah secara kafah, secara menyeluruh, masih pilih-pilih terkadang ketika kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ini masih terjadi pada diri kita, mari kita bersama-sama perbaiki itu semua. Mari kita sama-sama sekali lagi perbaiki. Karena subhanallah, tentunya kita menginginkan apa yang Allah berikan ini selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmatnya kepada kita. Dan syarat agar nikmat yang Allah berikan ini selalu ditambah, diberikan lagi yang lain kepada kita, tadi kami katakan di awal, bagaimana kita sekali lagi mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Insya Allah ketika kita melakukan ini, maka Allah menjanjikan kepada kita. Dalam surat Ibrahim dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, syukur dalam artian mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan, selain untuk dirinya dinikmati, dia juga bisa memberikan nikmat itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih kepada zat yang telah memberikan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Menjaga perintah Allah. Selanjutnya, bagaimana wujud syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Kita pun berusaha apa yang Allah berikan kepada kita, kita bisa berikan manfaat buat orang lain.
Karena manusia yang baik di hadapan sesama manusia ialah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Jadi ketika ibadah kita sudah bagus kepada Allah, insya-Allah ibadah salat kita sudah terjaga bagus, jangan lupa akhlak kita, tingkah laku kita kepada sesama manusia juga harus bagus. Karena ini merupakan cerminan bahwasanya ibadah yang sudah kita lakukan itu bisa membentuk kepribadian kita menjadi orang-orang yang baik. Karena terkadang maaf masih ada orang yang sholatnya rajin tapi maksiatnya juga masih rajin. Ada orang yang sholatnya rajin tapi terkadang masih sering juga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya kita bersama-sama ngoreksi ibadah sholat kita. Bisa jadi kemarin kita sholat hanya melepas kewajiban saja, lepas kewajiban selesai, tapi tidak menjadikan sholat itu sebagai bahan untuk menjadi introspeksi diri, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadikan diri kita orang-orang yang khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut ketika kita lalai, nanti ketika kelalaian itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita takutkan. Karena ketika kita insya Allah ibadahnya sudah bagus, sholatnya sudah bagus, maka akan timbul dalam diri kita rasa muraqabatullah, rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tatkala kita mungkin terbersih ingin melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan takut untuk melakukan itu. Takut kenapa? Takut nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekhilafan yang kita lakukan. Karena kita tahu semua perbuatan kita, tingkah laku kita, apa yang kita lakukan di dunia ini, semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Sekali lagi, setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita di dunia baik, maka insya Allah kebaikan itu akan datang kepada kita. Tapi sebaliknya ketika di dunia kita maaf masih banyak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keburukan, maka keburukan itu sendiri yang nanti akan datang kepada kita. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kecil kebaikan itu, maka insya Allah kebaikan itu nanti akan memberikan kebahagiaan kepada kita tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ketika kita melakukan keburukan, walaupun keburukan itu tidak ada orang lain tahu, ketika kita maaf tinggalkan sholat, tidak ada orang lain yang melihat kita, tapi Allah selalu mengawasi kita dengan dua malaikat Allah yang selalu ikut bersama kita. Malaikat Raqib di sebelah kanan kita, malaikat Atid di sebelah kiri kita, yang mencatat semua amalan kita. Perbuatan kita dicatat oleh dua malaikat Allah ini. Dan catatan-catatan ini dikumpulkan di Lauhul Mahfuz Allah. Nanti tatkala kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita semua berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti tatkala kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan husnul khatimah, kita kembali dalam keadaan yang baik, dan untuk bisa mencapai ini saat kita hidup di dunia inilah. Sekali lagi, untuk kita bisa menggapai husnul khatimah saat kita nanti kembali kepada Allah, saat itu saat kita diberikan kenikmatan kehidupan oleh Allah di dunia ini. Maka oleh karena itu sekali lagi selalu kita bermohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keistiqomahan untuk kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, yang pada akhirnya nanti insya-Allah kita semua akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في الصلاة. الله أكبر الله أكبر.